Abizar Al-Ghifari terus berproses menjadi seorang aktor. Bahkan ia didaulat menjadi salah satu pemain di Balada Si Roy yang notabene seharusnya almarhum ayahnya Ustadz Jeffrey Al-Bukhari yang memerankannya dulu. Oleh karena itu Abizar makin sering diperbandingkan dengan sosok almarhum yang mau tak mau membuatnya risih juga. Ia justru meyakinkan bahwa sosoknya kini adalah bukan jelmaan UJ, namun berdiri sebagai Abizar. Simak video selanjutnya. Represent lu tadi bilang ke nyokap ini saat lu dapet peran ini lu bilang ke nyokap seperti apa dan seperti apa sih dulu zaman dulunya almarhum? Jadi sebenarnya referensi bukan cuma itu doang. Jadi tahun 2014 itu ada film judulnya Hijrah Cinta. Itu film tentang perjalanan bokap gue dari zaman dia ngebandel sampai almarhum meninggal. Itu jadi referensi juga banget karena emang itu berlatarnya juga mulai dari tahun 80-an, tahun dimana bokap tuh lagi gaul-gaulnya, bokap lagi bandel-bandelnya lah, lagi eksis-eksisnya sebagai Jeffrey Al-Bukhari, bukan sebagai UJ gitu. Itu menjadi referensi gue karena menurut gue karakter Roy juga nggak beda jauh sama karakternya bokap gitu. Sama-sama petualang, bokap pun berpetualang, bokap pun ngedobrak tatanan dia di rumah sebagai anak bandel yang mana background keluarga bokap tuh ya sebagai ahli ulama gitu, ahli berpendapat agama gitu. Dan gue juga nanya, ya mungkin itu soal dari karakter Roy, dan gue selain itu nanyain tentang hal-hal drama percintaan itu yang nyokap gitu loh. Jadi gue sempet nanya, gimana dulu perjalanan percintaan kalian berdua tuh gimana? Terus akhirnya Umi nanya, Umi ngomong, iya dulu tuh kita habis nongkrong, habis selesai sekolah segala macam, kita akhirnya nongkrongnya di sini. Terus gue nanya cara nongkrongnya gimana? Oh iya kita seperti ini, kita kayak gini. Yang emang lebih nggak bisa gue temuin di era sekarang gitu loh. Mungkin kalau misalnya dulu kita nggak ada yang namanya teknologi, jadi ya bener-bener intens gitu. Maksudnya secara PDKT antar pemain, misalnya kayak bokap sama nyokap itu PDKT-nya jadi intens gitu. Itu sih yang gue tanya gitu. Itu ngobrol lama atau besoknya lagi dilanjut atau gimana? Itu kayak nostalgia juga gitu buat nyokap ke lu cerita? Iya, buat nyokap juga nostalgia, dan ya gue pun nggak bisa ngobrol lama atau besoknya dilanjutin lagi karena emang ya keterbatasan waktu juga, nyokap ada ceramah segala macam. Cuman alhamdulillahnya nostalgia hari itu ya berjalan dengan baik dan itu menjadi referensi yang sangat kuat. Berarti itu bisa bilang sesi curhat dalam sehari atau gimana sih? Bisa dibilang sesi curhat juga gitu, curhat nyokap ke gue. Terus dari segi dandanannya sendiri itu dari mana dandanan di film itu sendiri? Ikutin bokap sekarang itu mengikuti arah kemana? Arah almarhum bokap atau kalau dandanan dulu itu kan di film itu kan emang udah di stylist dari orang produksi. Kalau sekarang nggak tahu kenapa tiba-tiba emang lagi pengen balik ke something yang emang belum pernah gue coba. Biasanya gue rambut gue gondrong, rambut gue panjang semua, dan sekarang gue pengen nyoba rambut dengan model-model mulet tapi tahun 80-90-an ala-ala Van Halen dan lain-lainnya gitu. Ya mungkin dulu bokap juga sempat pernah rambut kayak gini, dan ini pengen gue coba rasain aja. Dan karena emang lagi euforinya Balada Si Roy pun gue pengen mendukung era di 80-an ini hidup kembali gitu. Dan lu nanya ke Umi juga untuk passion lu gimana sama kayak almarhum bokap atau gimana? Kalau nanya enggak sih, cuma karena emang gue punya beberapa foto nyokap dan bokap zaman dulu, jadi itu jadi referensi. Saat dia Umi ngeliat lu gimana, Bi? Saat pertama kali lu udah mulai berdandan begitu gimana perasaannya? Kaget sih, karena ya balik lagi gitu yang bisa dibilang nostalgia gitu. Dan nyokap pun kayak, ini si Abi kenapa nih? Ya pernah nih dia rambutnya kayak gini nih, tiba-tiba. Jadi waktu itu gue lagi di Bandung, lagi ada acara semingguan di Bandung, balik-balik rambut gue udah berubah gitu. Dan nyokap kaget karena sebelumnya gue tuh nggak pengen potong rambut gitu, gue pengen tahanin panjang. Cuman tiba-tiba kepikiran karena iya bener ada Balada Si Roy, oke gue rubah rambut gue. Bi, saat lu ngeliat mata Umi berkaca-kaca atau ada sedikit terharu atau gimana melihat lu dandanan lu seperti emang melihat gitu? Terharu enggak sih ya, mungkin karena ya sekarang udah wajar aja, karena menurut gue sekarang fashion sekarang pun kayaknya udah mulai balik ke tahun 80-an lagi gitu. Sekarang udah pada retro, bahkan orang-orang malah banyak lebih milih beli baju bekas dibanding baju baru. Tapi ketika dandanan seperti ini kan banyak yang pro dan kontra. Jadi menanggapinya gimana sih? Ya gimana ya, menurut gue dalam hidup itu pasti ada yang namanya negatif dan positif, dan gue udah merasakan itu dari umur gue 12 tahun, dan itu jadi bukan sebuah masalah bagi gue sekarang gitu loh. Ya orang taunya gue anaknya Ustadz Jeffrey gitu loh. Yang perlu gue tekankan adalah gue adalah Abizar, bukan pengganti almarhum UJ. Gue adalah Abizar, bokap gue bakal tetap menjadi bokap gue dan tidak ada yang digantikan. Ketemu nggak Bey dengan Abang Bilal untuk menanyakan kalau sebenarnya ini karakter si Roy ini mau menceritakan apa atau buat ngebaca novelnya? Iya. Untuk mendalami perannya, yang pasti gue sempat berdiskusi juga sama Asgong. Kita ketemu di Serang, hari pertama syuting gue langsung ngobrol karena
gue masih haus akan referensi pada hari itu. Dan juga kita semua rata-rata pemain cast, all cast semua sebelum syuting, sebelum reading pun kita juga diharuskan untuk membaca novel, karena ya mau gimana pun juga benang-benangnya dari situ. Seberapa dekat karakter kamu atau mirip karakter kamu dengan Roy? Siap. Kalau karakter dimirip sama sekarang, kalau sekarang karakternya udah aku lepasin sekarang. Di saat itu iya. Ya kebawa kalian kesehariannya yang sama mungkin atau kayak- Keseharian yang sama sih ya. Mungkin bedanya kalau Roy itu ngebantu ibunya lewat nganterin bahan jahitan atau hasil jahitan, kalau gue ya syuting kerja sana sini. Tapi pernah kebawa nggak sih setelah syuting itu karakternya Roy ke Pernah. Dan itu menjadi sebuah kebanggaan bagi gue, karena apa? Karena gue semakin sayang sama ibu. Karena Roy adalah orang yang sosok karakter yang sayang banget sama keluarganya dan juga nyokapnya. Terus ada tingkat adegan apa yang paling sulit dilakukan waktu di ini? Kalau adegan apa yang paling sulit, semuanya sulit. Karena kan kalau nggak salah ada fight-nya nanti ya Iya. yang di tengah pantai itu. Ya, adegan fighting itu juga menjadi sebuah kesulitan banget, karena itu benar-benar capek. Kita ada 1 minggu khusus untuk mengambil adegan-adegan kayak gituan, adegan fighting, balapan, dan kita juga workshop fighting itu kurang lebih 1,5 bulan sama yang lain, dan itu tiap hari. Itu menjadi sebuah kesulitan yang luar biasa karena juga ditempa sama hujan, panas, dan lain-lain. Sempet cedera nggak? Alhamdulillah semua pemain gak ada yang cedera. Alhamdulillah. Bi, syuting bareng anjing gimana membangun chemistry sama anjingnya itu? Itu unik sih. Jadi gini, emang gue tuh orangnya suka banget sama hewan, apapun hewannya kecuali kecoa. Ya, gue hewan suka banget. Bahkan anjing pun gue pengen banget pelihara meskipun gue nggak boleh. Dan di saat gue harus bermain dalam sebuah sinema bersama sebuah anjing, gue merasa senang karena akhirnya gue bisa mencurahkan apa yang gue inginkan gitu. Dan nggak ada kesulitan bagi gue, bahkan sampai trainer anjingnya pun sendiri ngomong, kok bisa ya lu hari ketiga kita jalan di samping kereta, dia nggak ketakutan karena ya ini sebuah kereta gitu loh, ada anjing jalan di tengah kereta, di samping kereta, itu kan biasanya dia deg-degan segala macam. Dan ini trainer sampai ngomong kok bisa sih kayak gitu, ya mungkin ya nggak tahu ya, karena menurut gue hewan itu tahu mana orang baik mana orang jahat. Kan kamu kan sebelumnya kan almarhum ayah kamu kan sebelumnya mau didapetin rencananya untuk berperan sebagai Roy. Terus sekarang menurut kamu itu perasaan kamu pas dapet peran itu tuh sebelumnya kan sebenarnya Bio ya. Terus sekarang kamu ini Pas dapet itu, pas gue dapet kabar itu juga, gue denger itu, gue kaget karena nggak pernah kepikiran bagi gue sama sekali kalau misalnya bokap gue bakal menjadi Roy sebelumnya. Dan apa yang gue rasain, gue seneng karena ya alhamdulillah ternyata begini cara dunia bekerja gitu. Ternyata sebaik ini Tuhan mengkaitkan semuanya ke gue. Responnya Umi gimana pas dibilang dapat peran ini? Tadi belum dijawab gimana? Ya, alhamdulillah Umi seneng karena ya melihat ini sebuah manfaat juga bagi gue gitu. Umi tuh nggak pernah ngelarang gue, nyokap gue nggak pernah ngelarang gue untuk melakukan hal apapun kecuali di luar batas. Dan dalam Balada Si Roy, nyokap gue juga mempercayakan 100% ke Mas Fajar, dan Mas Fajar juga minta istri nyokap gue juga, bahkan sampai datang ke rumah untuk ikut pengajian. Tapi kan beberapa waktu lalu itu baru banget. Mas, Ya, apa yang turun? Apa yang mas? pengalaman apa? Mas turun. Kalau umroh ya apa ya, pengalamannya itu kan karena perjalanan apa ya, kalau bagi gue itu adalah refreshing, apa ya, pengingat ini. Jadi ya yang dirasain yang ngerasa bersih aja, di luar bersih juga gue merasa berdosa gitu, karena emang sebenarnya nggak pantas buat diri gue untuk datang ke kota suci gitu, yang mana banyak banget musik-musik yang terlahir di sana dan lain-lainnya. Cuman ya ini ada kesempatan gue gitu, meskipun gue udah 16 kali ke sana, tapi ini kesempatan gue, dan gue selalu kangen untuk balik lagi ke kota suci. Meskipun gue balik lagi, gue bilang gue adalah orang yang tidak pantas datang ke sana, tapi sebisa gue dan gue menyadari bahwa Tuhan gue adalah Tuhan yang maha pengampun dan lagi maha penyayang. Ya sekalipun ada kesempatan itu gue bakal balik lagi. Pengalaman apa sih sana yang Pengalaman, ya itu gue bilang itu adalah pengalaman mistis gue. Jadi gue yang pribadi lebih baik, pengalaman untuk gue memudah diri. Tapi kan ketika lo kembali dari ibadah umroh sendiri kan banyak yang keluar dan juga dengan penampilan Ya. lo sendiri tanggapinnya gimana? Ya gue gak peduli sih, itu lagi gue bilang dari umur 12 juga gue udah menuai pro dan kontra, dan gue gak ngerasain apa-apa sampai sekarang. Kecuali ada yang nyerang bokap sama nyokap gue, baru gue bales. Tapi lo sendiri mendukung dengan apa yang lo lakukan gitu loh, selama ini positif ya gitu. Ya, itu yang tadi gue bilang, nyokap gue gak pernah ngebatasin gue untuk melakukan apapun. Dan perjalanan apapun yang gue lakukan, nyokap gue selalu support, kecuali di luar batas. Bi, thank you foto